Halo teman-teman desainer grafis, khususnya penyuka desain kemasan. Kalau kita bicara soal desain dan proses desain, ada satu bagian yang penting dalam proses itu, yaitu proses layout. Proses layout ini adalah proses di mana kita menentukan bagaimana kita akan meletakkan elemen-elemen desain yang mau kita pakai itu pada desain kita nantinya. Nah, kalau bicara soal layout ini, kita akan bicara soal prinsip desain. Prinsip desain adalah ilmu desain grafis yang mengatur, yang jadi pedoman kita bagaimana kita bisa membuat layout desain yang enak, yang menarik untuk dilihat dan yang bagus nantinya. Ada beberapa prinsip desain, sebut saja misalnya ada prinsip balance atau keseimbangan, kemudian ada prinsip emphasize atau penekanan, dan juga ada prinsip unity atau kesatuan pada desain kita. Untuk melatih itu, kita harus punya rasa desain yang baik. Dan untuk melatih rasa desain ini, saya punya sebuah alat yang saya kasih nama rasa desain. Ini bentuknya kayak permainan. Kita nggak perlu komputer, kita nggak perlu gadget, tapi kita bisa lakukan ini secara manual. Toolsnya ada beberapa. Ini dua tools ini adalah elemen desain yang akan kita pakai untuk permainan ini. Yang pertama berisi brand, kemudian ini ada teks pelengkap, juga berisi tentang deskripsi produk yang bisa kita pilih nanti. Kemudian yang kedua, alatnya berisi tentang, ada yang jatuh. Ini adalah foto product shot, dan di sini ada varian produknya. Di mana kita akan menata ini, tentu saja kita butuh background. Backgroundnya saya buatkan simulasi seperti kemasan fleksibel. Ini ada berbagai warna dan treatment background yang bisa kita pilih untuk permainan ini. Gampang sekali cara mainnya. Yuk kita mulai mainnya sekarang. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama terus belajar tentang dunia desain dan desain kemasan. Oke, saya sudah pilih satu background dari banyak background yang tersedia di permainan ini. Sebelum mulai melayout, saya akan cerita dulu beberapa pakem dalam emphasize. Saya taruh satu elemen di sini, saya taruh satu elemen di sini. Ya, nah, kalau kita lihat dua elemen ini, akan lebih menarik mata elemen yang ini. Kenapa? Karena warnanya lebih kontras dengan backgroundnya dibandingkan yang ini. Walaupun ini ukurannya lebih besar, ini lebih kecil, tapi yang bawah ini lebih menarik mata. Jadi kita bisa bangun emphasize, bisa bangun penekanan pada desain kita dengan kontras warna yang berbeda-beda. Yang kedua, yang pertama yang ini, yang kedua saya pakai yang sama dengan yang tadi. Kalau kita punya dua elemen ini, yang lebih menarik perhatian orang adalah yang bawah daripada yang atas. Dia lebih menarik karena ukurannya lebih besar. Jadi kita juga bisa membangun emphasize dengan membuat ukuran yang berbeda. Pada elemen yang kita mau dilihat lebih dulu, kita bisa buat ukuran yang lebih besar daripada elemen yang lainnya. Satu lagi kita akan coba yang ini, di sini, image di sini. Saya tambahin satu lagi deh, image-nya di sini. Dari 4 elemen yang kita pakai ini, si brand yang ada di atas ini akan lebih menarik perhatian orang karena yang ini menyatu dengan backgroundnya, sementara yang ini ada background yang berbeda. Elemen ini kita isolasi sendirian. Pakem yang ketiga, bagaimana kita membangun emphasize, yaitu dengan cara isolasi objek. Contohnya seperti ini. Sekarang kita coba amalkan. Kalau kita bikin layout yang elemennya relatif sama besarnya, jadinya akan seperti apa? Kalau lihat ini, kita akan sulit untuk dapat komposisi yang baik karena keempat elemen yang kita pakai ukurannya kurang lebih sama. Jadi gak ada yang lebih menarik dibanding yang lain. Ini akan menyulitkan orang untuk melihat. Kalau kita tempatkan di sini misalnya, dia terbantu sedikit saja karena isolasi objeknya, tapi secara keseluruhan ini nggak ada elemen yang mudah untuk dilihat lebih dulu oleh konsumennya. Berikutnya saya ganti kalau kita pakai yang besar, semuanya besar, besar, besar. Kalau lihat desain kayak ini, kelihatannya jadi penuh sekali ya, karena besarnya sama semua, sehingga kita pusing, orang pusing lihatnya nih, mana yang mau kita lihat duluan. Nah, ini juga bukan komposisi yang baik, karena semuanya penuh, nggak ada napasnya, dan
ukurannya relatif sama, berteriak semuanya sehingga kita bingung harus dengerin yang mana duluan. Sekarang saya bikin komposisi yang berbeda-beda ukuran-ukurannya. Nah, coba kita lihat. Ini ngelihatnya lebih enak. Kenapa? Karena ada perbedaan ukuran. Si brand ini ukurannya tidak sebesar produknya, tapi dia posisinya ada di atas dan dia diisolasi sehingga dia jadi fokus pertama. Orang lihat dari atas ke bawah, secara natural begitu, dan kita mengikuti itu. Kita isolasi objeknya di sini, tapi dia kemudian bisa langsung lihat ke produknya. Karena produk ini ukurannya besar walaupun dia ada di bawah, baru kemudian orang lihat elemen-elemen yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu tips untuk membangun emphasize pada desain kita, membangun penekanan pada desain kita. Kita bisa main dari elemen manapun yang mau kita bikin lebih terlihat. Ini juga lebih nyaman dilihat, orang akan melihat ini sebagai satu kesatuan pesan, ada brand, ada deskripsi produknya, kemudian baru ke area di bawah. Jadi intinya kita harus pintar-pintar mengkombinasikan ukuran-ukuran, kontras warna, posisi, sehingga orang akan mudah untuk menentukan mana dulu yang harus dilihat sebelum dia melihat elemen yang lain. Nah, itu prinsip desain yang pertama yang sudah kita lakukan hari ini. Besok-besok kita akan coba main lagi dengan prinsip desain yang berbeda. Jadi jangan lewatkan video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.